Renungan Harian Toraya Jemaat Tangerang, Rabu 6 Oktober 2021. Menyambut firman Tuhan, kita berdoa. Syukur kepadamu Tuhan di pagi hari yang Engkau berkati. Hari dengan kekuatan yang bersumber dari Allah sendiri. Pujian syukur kami persembahkan kepadamu. Betapa kasih dan kesetiaan Allah memenuhi kehidupan kami. Dan firman-Mu senantiasa sentral untuk menuntun kehidupan kami. Teristimewa di hari ini untuk kembali ke dalam kehidupan kami, mengangkat karya kerja dan pelayanan kami. Bekerjalah dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu dan berbicaralah, kami telah sedia mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bilangan pasal 5 ayat 23 sampai 31. Lalu imam harus menuliskan kutuk itu pada sehelai kertas dan menghapusnya dengan air pahit itu. Dan ia harus memberi perempuan itu minum air pahit yang mendatangkan kutuk itu. Dan air itu akan masuk ke dalam badannya dan menyebabkan sakit yang pedih. Maka haruslah imam mengambil korban sajian cemburuan dari tangan perempuan itu, lalu mengunjukkannya ke hadapan Tuhan dan membawanya ke mezbah. Sesudah itu haruslah imam mengambil segenggam dari korban sajian itu sebagai bagian ingat-ingatannya dan membakarnya di atas mezbah. Kemudian memberi perempuan itu minum air itu. Setelah terjadi demikian, apabila perempuan itu memang mencemarkan dirinya dan berubah setia terhadap suaminya, air yang mendatangkan sumpah serapah itu akan masuk ke badannya dan menyebabkan sakit yang pedih, sehingga perutnya mengembung dan pahanya mengempis, dan perempuan itu akan menjadi sumpah kutuk di antara bangsanya. Tetapi apabila perempuan itu tidak mencemarkan dirinya, melainkan ia suci, maka ia akan bebas dan akan dapat beranak. Itulah hukum tentang perkara cemburuan. Kalau seorang perempuan telah berbuat serong dan mencemarkan dirinya, padahal ia di bawah kuasa suaminya, atau kalau roh cemburu menguasai seorang laki-laki sehingga ia cemburu terhadap istrinya, ia harus menghadapkan perempuan itu kepada Tuhan, dan imam haruslah melaksanakan seluruh hukum ini kepada perempuan itu. Laki-laki itu akan bebas daripada salah, tetapi perempuan itu haruslah menanggung akibat kesalahannya. Demikian firman Tuhan. Amin. Berbuat serong akibatnya fatal. Saudara, bagian ini adalah lanjutan dari bacaan kemarin tentang peringatan dari kecemburuan terhadap pasangan. Dalam bagian ini dirinci langkah-langkah yang dilakukan oleh imam terhadap perempuan yang dicurigai melakukan perbuatan serong, mencemarkan dirinya dengan sumpah kutuk. Perempuan itu harus minum air pahit yang mendatangkan kutuk, ayat 22 dan 24. Jika yang bersangkutan memang melakukan perbuatan serong dengan orang lain, maka air pahit yang mendatangkan kutuk itu akan menyebabkan sakit yang pedih sebagai akibat dari kesalahannya. Ayat 27 dan 31. Melalui bacaan ini kita diberi peringatan yang keras tentang akibat dari perbuatan serong yang kita lakukan. Hal ini penting untuk diberi perhatian, mengingat bahwa dalam dunia modern sekarang ini ada orang, tidak terkecuali orang Kristen, yang menganggap enteng perbuatan serong atau zina tanpa memikirkan dampak-dampak yang ditimbulkannya. Perbuatan zina sangat jahat di mata Tuhan. Oleh karena itu barang siapa yang melakukannya akan mendatangkan akibat yang fatal. Saudara, orang Kristen adalah orang-orang yang telah dikuduskan. Demikian pun rumah tangga orang Kristen adalah satu persekutuan yang utuh yang telah dipersatukan di dalam Tuhan.
melalui pemberkatan Mika, sehingga wajib menjaga dan memelihara hidup yang kudus dan menjaga kekudusan rumah tangga. Menjaga dan memelihara kekudusan hidup hanya dapat diwujudkan jika kita memiliki komitmen yang kuat pada firman Tuhan sambil terus-menerus memohon hikmat Tuhan untuk menuntun kita menjalani hidup karunia-Nya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih firman-Mu di hari ini boleh memberikan kekuatan pencerahan untuk kami hidup dengan benar, menjalani kehidupan rumah tangga kami dengan rasa takut kepadamu. Bapa, hanya dengan mengakui bahwa Engkaulah kepala keluarga kami boleh hidup dengan baik dan benar, dan tidak membiarkan tindakan serong masuk di dalamnya. Dengan firman ini akan menguatkan kami, mengangkat kehidupan kami, mengangkat karya kerja dan pelayanan kami. Bapa di sorga, kekuatan, kesehatan, dan keselamatan Tuhan terus nyatakan bagi kami. Dan dimanapun kami boleh mengangkat kehidupan ini, kami senantiasa percaya bahwa Engkaulah Tuhan dan Raja kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.